Halo teman-teman, balik lagi ke channelnya Lumiere Production bareng gue Bram. Dan kali ini gue bakal ngebahas mengenai kegelisahan yang biasanya dirasain sama fresh graduate. S2 dulu atau kerja dulu ya? Simak terus! Oke guys, jadi biasa ini semua berdasarkan opini gue pribadi, pengalaman gue pribadi. Jadi mungkin sesuai buat kalian, mungkin juga nggak sesuai. Langsung aja to the point nih guys. Kalau cuma ada dua pilihan setelah kalian lulus sarjana S1, antara lanjut S2 atau kerja dulu, kalau gue pribadi akan menyarankan kalian untuk kerja dulu. Kenapa? Karena pengalaman kerja itu sangat penting. Secepat mungkin kalian terjun ke dunia kerja langsung, itu kalian akan mendapatkan banyak pengalaman yang kalian nggak bisa dapetin di bangku perkuliahan. Paling nggak kalian bisa tahu gimana sih rasanya kerja, gimana sistem perusahaan, gimana caranya berhadapan dengan atasan, dengan rekan-rekan satu tim, dengan tim yang lain, departemen yang lain. Itu menurut gua pengalaman yang kalian nggak bisa dapetin di bangku perkuliahan. S2 itu juga penting sih menurut gua. Jadi kalau menurut gua pribadi, alasan orang-orang ambil S2 itu kan motifnya itu ada dua faktor utama. Yang pertama, dia bener-bener pengen mendalami ilmu di jurusan yang diambil di S2. Yang kedua, dia ingin supaya karirnya itu lebih smooth. Karena katanya, kalau gelar kita itu semakin tinggi, S2 atau S3, itu akan lebih dilihat sama perusahaan. Tapi yang gue tahu, biasanya sebagian besar perusahaan itu nggak akan langsung menempatkan seseorang di posisi manajerial kalau misalnya dia nggak ada pengalaman kerja sama sekali. Dan bahkan menurut gue pribadi, buat sebagian perusahaan, gelar itu nggak penting. Yang penting itu performa kerjanya mereka. Nggak peduli dia gelarnya S1, S2, S3, atau bahkan SMA sekalipun, kalau misalnya performa kerjanya bagus, ya itu yang akan berpengaruh pada penempatan kerja dan peningkatan posisi mereka. Tapi itu buat sebagian perusahaan ya. Buat perusahaan yang lain, gelar pendidikan yang lebih tinggi itu biasanya akan cukup dilihat untuk menempatkan seseorang di posisi tertentu. Misalnya nih, ada perusahaan yang kalau level manager atau level director itu minimal harus S2. Ada juga sih yang seperti itu. Tapi kalau menurut gue pribadi, semua balik lagi ke pengalaman kerja dan performa kerja si karyawan tersebut. Jadi kalau ada dua pilihan antara kerja dulu atau S2 dulu, kalau gue menyarankan yang pasti kerja dulu. Gue sendiri pun dulu begitu. Setelah lulus sarjana S1, gue memang langsung terjun ke dunia kerja. Kepikiran untuk ambil S2, tapi gue pikir kayaknya mendingan kerja dulu. Mau cari duit dulu. Masalah S2 nanti belakangan. Nah, penyakitnya ini, kalau orang itu udah ngerencanain mau S2, tapi dia mau kerja dulu untuk cari pengalaman atau untuk ngumpulin duit dulu buat S2-nya, kadang-kadang kalau udah kenal duit, itu udah malas S2-nya. Iya nggak sih? Udah kenal duit, udah cukup nyaman nih di comfort zone-nya, ngapain lagi dia harus capek-capek belajar lagi, ngulang lagi belajar, kuliah lagi, untuk mendapatkan sesuatu yang fungsinya juga mungkin dia berpikir, kalau gua S2, emangnya akan berpengaruh banyak ke kerjaan gua? Pasti ada aja yang mikir kayak gitu. Tapi kalau menurut gua, S2 itu tetap sih cukup penting. Karena walaupun memang nggak bisa berefek langsung terhadap pekerjaan kita, terhadap promosi jabatan ataupun yang lain-lain, paling nggak kita udah mendapatkan sebuah ilmu yang baru, yang belum pernah kita pelajarin sebelumnya, yang cuma bisa kita dapetin di perkuliahan di S2 tersebut. Nah, itu kan tadi ya, kalau misalnya cuma ada dua pilihan, kerja dulu atau S2 dulu. Tapi sebenarnya teman-teman harus tahu, ada pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga ini adalah keduanya dilakukan bersamaan. Kita kerja dan kuliah malam harinya. Itu yang sempat gue lakukan dulu. Teman-teman harus tahu, kebanyakan universitas itu menawarkan program pasca sarjana atau S2 itu pasti ada program untuk karyawannya, program untuk orang yang kerja. Mereka akan menawarkan waktu kuliahnya itu di malam hari. Bahkan beberapa universitas juga menawarkan hal tersebut di program sarjananya, di S1-nya. Karena banyak juga orang-orang yang sambil kerja, sambil kuliah S1-nya malam. Nah, untuk S2, setahu gua, universitas-universitas yang menawarkan program pasca sarjana S2, itu kebanyakan pasti ada juga program kuliah malamnya. Karena kebanyakan yang ngambil itu pasti ya orang-orang yang kerja. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus ngambil S2 yang sambil kerja? Kenapa nggak S1 dulu aja, baru kita lanjut S2, baru kerja habis itu? Kalau menurut gua, waktu itu sangat mahal ya. Jadi kalau misalnya kita bisa melakukan dua hal yang penting secara bersamaan, itu akan sangat worth banget. Dan kita bisa menggunakan waktu seefektif mungkin menurut gua. Kita nggak ngabis-ngabisin waktu lagi. Dan yang pasti ada kelebihannya kok kuliah sambil S2 itu. Karena di S2 itu kan banyak tugas-tugas itu yang pastinya praktikal banget ya. Jadi banyak case-case yang terjadi di dunia kerja.
Nah, di situ kalian bisa menjadikan salah satu case di pekerjaan kalian itu sebagai studi kasus di tugas-tugasnya kalian. Nah, gue pun begitu. Tesis gue itu, objek studinya adalah developer tempat gue kerja sekarang. Dan sebagai karyawan, otomatis data yang diperlukan itu gue punya kemudahan untuk mendapatkannya. Yang dimana buat sebagian mahasiswa-mahasiswa lain, itu mereka kesulitan di saat mencari objek studi ataupun mengumpulkan data dari objek studi tersebut. Nah, gue juga mau kasih sedikit tips nih buat teman-teman semua. Tadi kan saran gue itu kalau teman-teman yang mau S2, kalian bisa melakukannya berbarengan nih, sambil kerja, sambil kuliah S2. Nah, buat teman-teman yang mau melakukan hal tersebut, gue ada tips-tipsnya. Tips yang pertama, teman-teman yakinin dulu bahwa program studi atau jurusan yang mau diambil di S2 itu benar-benar teman-teman suka atau teman-teman minatin, atau paling enggak teman-teman yakin bahwa itu akan berguna buat di pekerjaannya teman-teman. Kenapa? Kalau enggak ya menurut gua sama aja bohong sih. Teman-teman udah capek-capek kerja sambil kuliah, tapi pada akhirnya teman-teman nggak bisa menerapkannya di dunia kerjanya teman-teman. Dan kalau teman-teman nggak benar-benar suka atau minat sama jurusannya itu, takutnya teman-teman akan bosan, akan kehilangan minatnya, dan di tengah jalan akhirnya berhenti tuh S2-nya, nggak selesai. Kan sayang duitnya juga. Jadi teman-teman bener-bener harus yakin dengan pilihan program studi atau jurusan S2 yang akan teman-teman ambil. Teman-teman harus suka, teman-teman harus minat, atau paling nggak teman-teman yakin bahwa itu akan berguna buat pekerjaannya teman-teman. Ataupun buat usahanya teman-teman nih, kalau teman-teman yang mau usaha. Tips yang kedua menurut gua, itu teman-teman harus cari universitasnya itu yang nggak terlalu jauh dari rumah atau tempat kerjanya teman-teman. Harus bagus nggak sih kampusnya? Ya menurut gue nggak harus bagus-bagus banget, tapi paling nggak ya ada nama lah ya. Kenapa harus deket atau jangan terlalu jauh dari rumah atau tempat kerja teman-teman? Karena teman-teman bakal capek banget. Capeknya itu capek banget. Itu menurut gue salah satu alasan yang bikin gue hampir berhenti melanjutin S2 gue. Kenapa? Ya tadi itu, karena benar-benar capek banget. Waktu itu gue masih tinggal sama orang tua gue di Sunter. Terus gue kerjanya itu di Bekasi, dan gue kuliah S2-nya itu di Untar, di Tarumanegara. Rumah Jakarta Utara, kerja di Bekasi, kuliahnya Jakarta Barat. Kuliahnya setiap hari Selasa sampai hari Sabtu, dan waktu itu gue sebagai sales pun, hari Sabtu itu kan gue masuk kerja juga sebenarnya. Jadi waktu itu gue bener-bener ngerasain yang capek banget sih. Pagi, gue berangkat dari Sunter ke Bekasi, waktu itu naik motor. Terus dari Bekasi ke Untar, ya itu gue naik motor berapa lama perjalanan, kurang lebih 1 sampai 1,5 jam tuh. Sempet juga waktu itu gue bawa mobil, itu lebih capek lagi malahan. Karena dari tempat kerja gue ke Untarnya itu naik tol, dan setiap kali lewatin tol Cawang itu selalu macetnya gila-gilaan. Bener-bener yang namanya perjalanan dari Bekasi ke Untar itu waktu itu naik tol aja bisa 2 jam. Kadang-kadang kalau lagi cepet bisa 1,5 jam, itu benar-benar jarang banget. Normalnya 2 jam. Bahkan kalau lagi macet-macetnya itu bisa 2,5 sampai 3 jam. Kuliahnya waktu itu mulai jam 7 malam dan selesainya jam setengah 10 malam waktu itu. Dan gue sering banget telat. Kalau gue naik mobil itu udah pasti telat. Itu makanya gue lebih sering naik motor. Untungnya sih di kampus waktu itu disediain makan. Gue nggak perlu pusing lagi cari makan. Gue bisa langsung nyampe kampus, langsung makan, langsung siap-siap untuk belajar lagi. Semester 1 masih rajin. Semester 2 itu bener-bener gue sering banget telat dan gue sering banget bolos. Sampai ada dosen yang udah bosen kali ngocehin gue karena sering bolos, karena sering telat. Jadi itu ya, teman-teman kalau bisa pilih yang kampusnya itu lokasinya dekat dengan rumah atau tempat kerjanya teman-teman. Jadi nggak terlalu capek. Kita harus siap bagi waktu, gimana caranya pekerjaan itu bisa selesai on time, supaya nggak perlu lembur. Ya walaupun kadang-kadang pasti harus ada lembur, tapi usahain supaya pekerjaan selesai, jadi kalian bisa berangkat dan sampai di kampus tepat waktu. Terus kalian juga harus kerjain tugas di hari liburnya. Tips yang 3, kalian juga cari kampus atau program studinya itu yang paling cepat kelarnya. Kebetulan waktu itu gue cuma 3 semester, dan semester ketiganya itu full tesis aja. Ini penting banget menurut gue. Kenapa? Yaitu untuk mengurangi resiko kalian capek banget dan stop di tengah jalan. Misalnya nih kalian udah lagi capek-capeknya, udah jenuh banget, tapi kalian mikir kan, bentar lagi juga kelar nih. Jadi kalian semangat lagi buat melanjutinnya. Nah, terus kalau dari pengalaman pribadi gue, berguna atau enggak, itu sangat berguna buat gue. Karena jurusan yang gue ambil waktu itu perencanaan wilayah dan kota, atau lebih bekennya disebut real estate,
itu sangat berhubungan dengan pekerjaan gue sekarang. Walaupun memang ya agak beda karena kan gue di dunia salesnya. Tapi paling nggak gue jadi sedikit mengerti mengenai perkembangan suatu kawasan, pembagian peruntukan kawasan dan macam-macam, itu paling nggak gue sedikit banyak jadi ngerti. Di situ pun gue jadi cukup bisa vokal ya di saat meeting-meeting yang lintas departemen, itu gue jadi cukup mengerti dan bisa memberikan masukan-masukan. Selain itu channel sih. Oh iya, tadi ketinggalan tipsnya, teman-teman juga kumpulkan channel-channel ya. Teman-teman harus kenal sama teman-teman di dunia perkuliahan S2 itu, karena pastinya itu bisa bermanfaat buat kita suatu saat nanti. Nggak nutup kemungkinan suatu saat kita akan berhubungan sama teman-teman kita itu. Dan apakah gelar S2 itu berpengaruh terhadap promosi jabatan gue? Gue nggak bisa bilang itu faktor besar sih, tapi menurut gue adalah faktor itu juga cukup berpengaruh, walaupun mungkin bukan faktor utamanya. Tapi kalau menurut gue dari pengalaman pribadi gue sendiri, S2 itu cukup penting. Pola pikir kita juga lebih terlatih, jadinya kita punya channel yang lebih banyak juga, dan sedikit banyak berpengaruh juga sih ke pekerjaan kita. Oke guys, jadi itu aja dari gue kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang masih bingung nih kira-kira mau S2 atau mau kerja. Menurut gue dijalanin aja keduanya berbarengan, walaupun capek banget, tapi saat kalian selesai S2-nya itu, kalian akan ngerasa benar-benar bebas, dan kalian bisa cukup bangga lah pada diri kalian sendiri karena kalian bisa ngelewatin hal yang sangat melelahkan tersebut. Sekali lagi makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di share, di like, dan komen. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Bye!